orang-orang yang punya niat kriminal, perempuan itu adalah objek yang sangat apa ya, mudah untuk dijadikan korban, atau yang lebih banyak dieksploitasi itu perempuan gitu. Halo Tretan, ketemu lagi di YouTube Warga. Kali ini saya bersama Mbak Desi. Kita ke berita, karena kebetulan kan Mbak Desi sampai hari ini masih fokus di news nih, bahkan duduk di redaksi. Perempuan dalam berita itu porsinya sudah benar atau kurang atau bagaimana Mbak Desi melihat pemberitaan tentang perempuan yang mungkin secara sisi baiknya lah, secara mohon maaf sisi buruknya lah. Bagaimana, porsinya sudah cukup atau gimana? Ada usulan? Kalau menurut saya, selama saya berada di dapur redaksi ini, berita mengenai perempuan hampir 90% tentang perempuan gitu. Entah itu jadi korban, entah itu jadi pelaku. Tapi yang sering saya soroti mengenai ketika berita itu berhubungan dengan mohon maaf ini masalah seksual perempuan. Karena kebanyakan yang saya tangkap dari apa yang disajikan gitu, mereka para penyaji berita kebanyakan memfokuskan itu pada berita seksualnya gitu, berita yang mungkin yang menurut mereka menjual gitu. Ketika misalkan seperti contoh gitu, ada adegan mesum nih, adegan mesum. Ini yang disorot tuh adegan mesumnya aja. Bahkan judulnya itu kayak dipleset-plesetkan. Dari yang video mesum akhirnya diplesetkan yang aneh-aneh gitu. Dan seakan-akan si perempuan itu jadi korban banget gitu. Benar. Dan itu apa ya, sangat sangat merendahkan gitu. Mungkin kita kita kan pasti lihat pasar juga. Cuma ya kalau bisa untuk hal-hal yang nyeleneh itu pemberitaan dengan judul misalkan dengan kata-kata yang nyeleneh itu lebih diperhalus gitu. Tapi memang setiap berita mengenai perempuan yang jadi korban, apalagi beritanya tentang sisi seksi seksualnya gitu, pasti pembaca itu berbondong-bondong untuk baca karena menurut mereka itu mungkin hal yang menyenangkan gitu. Padahal ketika saya perempuan yang merasa kok banyak yang baca ya, berarti ini banyak yang menyenangi gitu. Berita itu. Semestinya kalau misalkan mohon maaf, tadi kita ambil sampel yang tadi ada mohon maaf nih kasus tadi mesum. Semestinya kalau misalkan yang tidak melukai perasaan perempuan dibagaimanakan berita itu? Mesum memang kelakuannya memang udah nggak baik gitu ya. Memang udah nggak baik. Tapi setidaknya itu juga jadi kebutuhan pemberitaan gitu, karena seperti yang saya tadi bilang, ketika ada berita itu pasti heboh gitu. Tapi menurut saya alangkah lebih bijaksananya gitu ketika itu dihadapkan kepada berita yang nggak terlalu vulgar menceritakan bagaimana proses bermesumnya gitu. Dan itu kadang 1-2 masih melakukan cerita-cerita begitu ya? Hanya karena sisi bisnis atau cari sensasinya itu ya? Dan yang saya tahu itu, yang saya tangkap itu pasti yang seperti itu tuh yang heboh gitu, yang viral, yang banyak pembacanya gitu. KDRT, masalah seksual gitu, terus masalah kriminal gitu, kebanyakan kan perempuan. Kayak yang baru-baru ini korban begal yang sempat viral ini kan korbannya perempuan gitu. Jadi mungkin menurut orang-orang yang punya niat kriminal, perempuan itu adalah objek yang sangat mudah
untuk dijadikan korban. Korban. Seperti itu. Wah, ini pernyataan perempuan ya. Ini pernyataan Iya. bukan pernyataannya. Iya benar, mungkin mereka menganggap kita adalah sosok yang mudah untuk dijadikan korban. Padahal nih, sebenarnya perempuan itu adalah makhluk yang kuat gitu. Makhluk yang kuat dalam artian dibandingin laki-laki. Mungkin menurut saya yang perempuan nih, Oke. lebih kuat perempuan. Apa dasarnya gitu? Oke. Dasarnya adalah ketika perempuan itu hamil, ketika perempuan itu mengandung 9 bulan gitu. Coba bandingkan, bisa nggak laki-laki? Bisa nggak laki-laki suka perempuan gitu? Oke, Itu Tretan. sih yang maksud saya kuat gitu. Pernyataan ini mungkin tidak perlu saya yang menjawab, khawatir tidak mewakili semua laki-laki. Jawabannya ditunggu di kolom komentar. Tetapi sebenarnya kembali ke berita nih. Itu nggak ada kaitannya sebenarnya. Enggak. Cuma kayak pembelaan diri Iya. aja. Oke, kita kembali ke berita. Idealnya, misalnya ambil satu kasus, soal mesum, yang itu dilakukan secara sukarela oleh laki-laki dan perempuan. Selama ini kecondongannya masih mengeksploitasi perempuan. Ada tidak usulan bagaimana semestinya ketika memang itu dilakukan bersama-sama, tidak kemudian hanya merugikan satu pihak. Usulan sebagai perempuan bagaimana berita itu semestinya? Misalnya perilaku itu dikerjakan memang bareng-bareng, tetapi beritanya masih, mohon maaf nih, condong sama perempuan. Ada usulan tidak kira-kira atas itu? Terkadang gini ya, kalau saya melihatnya, kenapa condong ke perempuan? Karena mudah dieksploitasi mungkin. Ketika misalkan digerebek, ditangkap gitu ya, atau dihakimi gitu, yang paling mudah disalahkan tuh perempuan, atau yang lebih banyak dieksploitasi itu perempuan gitu. Meskipun itu dilakukan secara sukarela bersama-sama. Terkadang kan kebanyakan kasus nih yang sangat diekspos perempuannya seperti inilah, seperti inilah, dengan background yang seperti inilah. Kebanyakan bahkan sangat jarang si laki-laki itu juga diperlakukan dieksploitasi. Apalagi dengan background yang misalkan nih ya, saya nggak nyebut oknum gitu, tapi misalkan dia orang yang penting, si laki-laki gitu, dia tokoh masyarakat, pasti yang paling dieksploitasi itu adalah si perempuan, dengan catatan meskipun itu sudah suka sama suka gitu. Jadi ketika hal itu dilakukan suka sama suka, menurut saya alangkah lebih baiknya kalau itu diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Meskipun itu sudah kita sebagai pelaku media sudah digembar-gemborkan, sudah diberitakan, tapi setidaknya rasa trauma atau rasa diperlakukan tidak baik janganlah hanya ke perempuan. Oke. Jadi perempuan nomor 2 itu tidak hanya di rumah, tetapi juga di media masih begitu anggapannya, Mbak? Iya, masih seperti itu. Apalagi saya melihatnya kan ini, ketika ada perempuan bermasalah, misalkan ditangkap gitu kan, karena satu tindakan inilah di kriminal misalkan, kita kan menghadapinya petugas laki-laki. Kita menghadapinya petugas laki-laki yang pastinya ketika kita sudah mempunyai masalah gitu, pasti kebanyakan nih kita menghadapi pencari berita yang laki-laki, terus petugas-petugas gitu laki-laki gitu. Jadi meskipun memang kita bicara di hukum ya, kita kan ada unit untuk perempuan gitu, tapi biasanya yang pertama kali dihadapi itu pasti laki-laki. Gitu. Mungkin karena wartawannya kurang banyak, petugasnya juga kurang banyak, begitukah? Kurang banyak perempuan gitu. Iya. Kurang banyak bisa. Karena saya lihat khususnya di Sumeneb ini ya, kan wartawan perempuan cuma sangat kecil. Iya, benar. Porsinya
sedikit gitu, sangat-sangat sedikit bahkan gitu yang aktif di lapangan gitu kan. Dan mungkin ketika ke lapangan perlakuannya mungkin sama, mereka dianggap nomor 2 gitu. Iya, Paham nggak sih seperti paham, itu? paham, Oke. sangat-sangat paham, pasti itu gitu. Terakhir, cara merubahnya bagaimana mindset itu? Dan harus siapa yang memulai? Paling akhir nih. Sebagai perempuan pasti dimulai kita nunjukin nih dari diri sendiri gitu. Oke. Dari diri sendiri bahwa kita itu jangan selalu dianiaya, jangan selalu di nomor 2 kan. Kita tunjukkan meskipun perlakuan nomor 2 dan menganiaya itu pasti ke perempuan Bakalan tetap gitu. Nggak ada yang bisa ngerubah mindset itu gitu. Tapi setidaknya kita nunjukin lah bahwa diri kita itu patut diperhitungkan gitu. Kita juga bisa sama seperti yang laki-laki lakukan gitu. Terus kita selalu berpikiran positif, melakukan hal-hal positif. Itu sih menurut saya yang bisa meskipun kesetaraan gender itu nggak bakalan setara-setara nih. Berarti tapi yang setidaknya itu bisa menunjukkan kalau perempuan itu juga bisa diandalkan. berarti memang harus perempuannya yang berubah. Cowoknya atau laki-lakinya? Juga harus gitu. Mindset mereka itu juga harus berpikiran bahwa perempuan itu ya Bisa punya kemampuan bisa yang punya sama. kemampuan, bahkan terkadang ada beberapa yang sebenarnya melebihi. Oke. Cuma karena mungkin lingkungan yang nggak mengizinkan, akhirnya mindset itu tuh nggak bisa diterapkan gitu. Oke, itu pertanyaan terakhir Mbak, terima kasih. Oke, Tretan, itu tadi diskusi bareng Mbak Desi. Kita sudah reunian, kita juga sudah ngomongin perempuan dalam berita. Ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye. Baik.